lagi sholat, udah selesai sholat, kayak ada orang ke kamar mandi. Pas saya lihat, kan dia bilik, dindingnya bilik, kelihatan. Jadi kata, wah Abi, Abi ke kamar mandi ngambil gayung. Udah saya spontan pura-pura lagi sholat aja. Ya terakhir. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami. Udah ya, itu. Masih hafal. Kok ini kaku ya? kayak kena buk kering. Padahal biasa-biasa aja ya. Karena depan kamera nih. Iya, depan kamera dua-duanya. Apa karena depan Fuad? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, apa kabar? Teman-teman subrek apa sih namanya? Subscriber. Teman-teman subscriber semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga tetap melindungi diri dari berbagai macam penyakit, khususnya sekarang kita berada di zamannya pandemi COVID-19. Jadi tetap di rumah aja dan jangan keluar kecuali memang yang dibutuhkan aja untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya. Oke, teman-teman semuanya, pada video kali ini, pada segmen kali ini, saya sudah ditemani sama salah satu teman saya, senior saya juga, ya bisa dikatakan guru saya juga, sudah hadir di sini dan sudah lama sekali saya nggak upload video. Setelah video pertama kemarin, ini video yang kedua. Mudah-mudahan teman semuanya nggak bosen nungguin gitu ya. Dan sekarang sudah hadir di tempat tongkrongan kita, karena ini nongkrong bareng santri, yaitu Ustadz Subhan. Saya biasanya manggilnya Om Subhan. Dari Ciamis guys, jauh-jauh dari Ciamis. Oke, ini beliau nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, kita salaman jarak dekat karena kita nggak kemana-mana gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak kemana-mana. Nah, ini Kak Subhan, nama lengkapnya? Muhammad Subhan. Muhammad Subhan. Jadi kita punya tradisi di pesantren itu, kalau yang lebih senior panggilnya kakak, gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau bahkan ke guru-guru pun kadang-kadang kita manggilnya kakak ya. Kakak, ya. Nah, kebanyakan kalau kebiasaan, karena kita memang satu alma mater ya, iya, sama-sama di Pondok Pesantren Ummul Qura. Iya, betul. Untuk panggilan biasanya dengan kakak. Iya, kakak biasanya ya. Kalau pengurus-pengurus itu kan kakak kelas kita semua, jadi kakak jadi semua. Iya, ya. Kalau kadang-kadang manggilnya dengan Al-akhi ya, biasanya. Udah lama banget saya nggak dengar kata-kata itu al-ah gitu ya. Al-akhi ya. Punya nasi ahi ya. Bisa dulu ya pas kita pesantren gitu ya. Biasanya saya dulu ke kamarnya Kayanto. Iya. Kayanto. Nah, dulu biasanya kita kamar Kayanto. Kalau ini ada kopi nih guys. Nah, ini biar emang berasa nongkrong harus gini. Harus ada kopinya. Makanya. Oke. Santri itu identik dengan kopi juga. Iya, harus kopi, kopi. Silahkan dicicipi dulu kopinya. Ini masih panas. Boleh ya. Boleh dong. Ini kita udah nggak puasa. Kalau kemarin itu sama abang saya, pas banget kita tag-nya itu habis azan subuh, habis sholat subuh kita tag di sini. Di sini juga lokasinya. Sama-sama ya di sini ya. Minta kopi lagi puasa. Nggak bisa. Ya. Saya mau ladenin gimana gitu ya lagi puasa. Nah, ini harus ada kopinya. Ya, santri identik dengan kopi karena kopi bisa menambah inspirasi. Begitu ya. Ya, keren. Biasanya begitu. Nah, ini obrolan kita bakalan seru nih karena banyak inspirasi, banyak kisah menarik yang akan kita kulik-kulik dari narasumber kita kali ini. Santri, beliau ini adalah santri, beliau juga guru mengabdi di pesantren, gitu ya, mengabdi di pesantren dan
beliau banyak sekali skillnya gitu ya, banyak sekali skillnya dulu. Jago main bola gitu ya, hobinya main bola ya nggak? Iya. Futsal gitu kan, kita pernah main futsal bareng gitu kan. Terus pernah dan beliau ini adalah hafiz Quran, alhamdulillah. Kuliah di perguruan tinggi. Nah, oke, banyak sekali yang akan kita obrolkan. Karena itu kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Ini saya sudah susun banyak sekali pertanyaan. Ya? Banyak ya? Oh, ada. Jadi teman-teman semuanya jangan terlalu berat-berat pertanyaannya ya. Enggak, ini pertanyaan ya biasalah. Biasa. Kalau tongkrongan kan ya jarang yang berat-berat. Tapi kalau ada kopi biasanya berat. Berat ya. Karena keluar semua. Iya, Imajinasi, yang penting ada keluar. Inspirasi. Mantap. Oke ya. Dengan inspirasi. Kesibukan sekarang. Alhamdulillah karena sekarang masih mengabdi di Pondok Pesantren Ummul Qura. Jadi kami tiap hari bergaul dengan santri-santri Ummul Qura masih ya. Jadi tiap hari bergaul dengan mereka, menemani mereka dalam belajar. Jadi tugas kami masih mengajar untuk mereka. Oke, ngajar di pesantren Ummul Qura ya. Jadi beliau ini adalah alumni Pondok Pesantren Ummul Qura. Alumni tahun berapa lulusnya? Lulus berapa tuh? Itu tahun 2007. 2007 guys. 2007 dan kami itu hanya sekelas cuma 15 orang waktu itu ya. Sekelas 15 orang. Lulus semua tapi. Lulus semua alhamdulillah. Kali aja ada yang enggak lulus. Kalau dulu kan ada loh yang apa namanya angka tahun-tahun dulu itu tahun-tahun dulu. Zaman dulu tuh kalau nggak nilainya nggak masuk udah nggak bakal lulus gitu kan. Kalau sekarang kan program dari pemerintah kan semuanya lulus lulus ya. Tapi itu benar lulus ya. Memang ya di pondok kami pondok kita ya sama ya. Iya. Persyaratan anggap aja ini saya nggak tahu. Oh iya. Memang persyaratannya harus menyelesaikan beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sana. Misalnya dalam hal kitab ada beberapa kitab yang memang harus dihafalkan oleh santri. Iya. Ada kitab apa aja? Hidayatus Sibyan, ada Aqidatul Awam, ada Su'abul Iman, ada juga Tufatul Atfal. Itu dalam bentuk nyanyian yang sudah oleh dikarang oleh kiai kita untuk mempermudah dalam menghafal bagi santri-santrinya. Oke, baik. Ketika dilantunkan dengan lagu itu lebih gampang. Iya, benar sih, lebih gampang. Ya kayak anak TK kan nggak perlu menghafal dan lain sebagainya. Kita nyanyi dia hafal. Iya gitu betul. Kan? Ya kita nggak usah pakai banyak memori di otak gitu kan. Iya. Dengan kita menggunakan nyanyian gitu kan. Itu lebih rileks dalam hafal. Dan lebih gampang biasanya dihafal. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dulu pernah mondok di mana? Nah ini tadi udah disinggung jelas ya. Jadi mondok di Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Cabe Ilir, diasuh oleh Kiai Haji Syarif Rahmat LSQ. Dan beliau memang ahli dalam segala ilmu. Segala ilmu ya. Baik dalam ilmu Qurannya udah jelas ya. Hadisnya, fikih dan keilmuan semuanya. Insya Allah beliau sangat pakar, mumpuni ya. Karena beliau juga dosen di salah satu universitas di perguruan tinggi PTIQ ya, Jakarta. Nah, selanjutnya setelah kita tahu pondok di mana, apa aja yang pernah dipelajari di pondok tersebut di Ummul Qura? Ya, alhamdulillah. Ketika kami mondok di sana ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami pelajari ya, mulai dari tingkat kelas 1 ya, 2, 3 ya. Di antaranya kitab-kitab hafalan yang sering kita pelajari yaitu ada Aqidatul Awam, Hidayatus Sibyan, Su'abul Iman, ada Tufatul Atfal dan kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning yang kita pelajari, ada Jurumiyah, ada Safinah, kemudian ada Fathul Qorib. Dan masih banyak sebenarnya kitab-kitab yang lainnya. Benar, masih banyak. Dan itu
malah sebagian besarnya bentuknya hafalan ya. Bentuknya hafalan. Selain dari Al-Qur'an mungkin ya. Ya, Al-Qur'an udah pasti karena memang sesuai namanya Ummul Qura. Ya, jadi apa namanya induknya bacaan. Bacaan Induknya itu bacaan. ya Al-Qur'an itu Iya, karena betul. memang yang sangat ditekankan dipelajari itu Al-Qur'annya. Menghafal ya. Al-Qur'an. Ya. Nah, berarti artinya setiap santri yang masuk harus menghafal. Iya. Harus menghafal. Ya, jadi ada 2 program di sana ya. Iya. Ada tahfidz penuh, ada terbatas. Penuh maksudnya? Penuh dia harus menyelesaikan tahfidznya itu 1 sampai 30 juz. 1 sampai 30 Iya, juz. Luar biasa subhanallah. Ada juga yang terbatas. Dia hanya menghafalkan beberapa surat pilihan yang sudah ditentukan oleh lembaga. Oke. Tapi semua santri itu Harus menghafalkan Minimal Al-Qur'an. Ada harus punya hafalan. Ketika keluar dari pondok, dia harus ada hafalan. Harus ada hafalan. Iya. Oke. Nah, ini menarik sekali karena banyak sekali kitab yang dikaji, banyak sekali kitab yang dihafalkan, banyak sekali kitab yang diperdalam gitu ya, yang didalami. Nah, tentunya harus ada gurunya dong, karena segala sesuatu yang namanya ilmu harus ada gurunya. Betul. Kalau enggak nanti sesat. Nanti sesat. Harus ada gurunya memang. Belajar tanpa guru ya sesat nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada enggak guru yang paling favorit? Guru yang paling favorit kalau di pondok insya Allah semuanya karena memang ahli dalam ilmu semuanya memang semuanya berfavorit, tapi ada yang beberapa yang terkesan ketika belajarnya dengan beliau ya, diantaranya ada juga Ustadz Abdul Hakim ya. Ustadz Abdul Hakim itu favorit juga favorit itu bukan kaporit kan? Bukan. Walaupun dalam mengajar sangat galak tapi galak. Iya. Nanti kita undang ke sini Ustadz Abdul Hakim Abu Bakar. Beliau juga punya channel YouTube ya, jadi harus collab dengan kita. Nanti kita undang ke sini. Ustadz Abdul Hakim ngajarnya bahasa Arab waktu itu. Bahasa Arab. Ada juga Ustadz Sahrudin. Ustadz Sahrudin. Ustadz Sahrudin ngajar apa dulu? Dia Al-Qur'an. Al-Qur'an. Memang beliau fasih dalam Al-Qur'an. Beliau suaranya ahli dalam Al-Qur'an. Ya udah nanti sekalian kita undang sini. Undang kalau bisa bareng-bareng kita bareng-bareng ya. Seluruh daerah semua. Ini acara apa sih? Oke, siap. Pokoknya nongkrong ya. Nggak hanya berdua, nanti kita adakan nongkrong bareng-bareng ya. Memang banyak kesan-kesan ketika jadi santri itu ya, baik dalam terutama dengan guru-guru dahulu ya. Kita kan harus sangat ta'zim kepada mereka sebagai santri itu. Iya, betul sekali, karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, mau dapat ilmu yang bermanfaat harus ta'zim sama dalam guru. Ta'limul Muta'allim ada babnya ya. Ada babnya ya. Oke. Ta'zimul ilmi wa ahlihi. Jadi mengutamakan ilmu dan ahli ilmunya itu. Ilmunya berarti guru ya. Guru ya. Oke. Selanjutnya, kitab apa yang paling Kak Subhan suka? Kitab favorit? Kitab favorit saya lebih suka ke kitab-kitab kuning, kitab klasik itu. Kitab klasik contohnya? Misalnya Safinah, kemudian Safinah, Jurumiyah. Saya sangat suka ya. Kalau Safinah itu kan tentang fikih ya. Jadi ilmu-ilmu tentang ibadah, sholat, zakat dan lain sebagainya. Itu Safinah. Kemudian ada juga Jurumiyah. Jurumiyah ya. Jurumiyah kan tentang ilmu nahwu. Malah kitab Jurumiyah ini dulu dihafalin ya? Ya, dihafal. Masih hafal nggak kira-kira? Masih hafal lah dikit-dikit ya. Coba dari yang pertama Al-Kalamu ya. Al-Kalamu ya. Saya suka. Al-Kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami. Udah ya. Itu.
Masih hafal. Masih hafal ya. Jadi teman-teman jangan ragukan kesantrian kita. Insya Allah masih hafal. Itu doang sih yang dihafalinnya. Walaupun cuma depan ya. Nah selanjutnya dan ada bab-bab selanjutnya kayak bab i'rab gitu kan, bab-bab fa'il, naibul fa'il dan sebagainya. Banyak sekali. Dan memang menarik sekali kalau bicara kitab itu karena selain kita bisa berkhidmat kepada kitab, belajar, berkhidmat pada guru, dan kita punya banyak teman yang saling mensupport gitu kan. Betul. Dan ada aja pengalaman unik pas belajar. Iya. Pernah nggak pas belajar ada pengalaman unik gitu belajar kitab? Ya, banyak sekali sebenarnya ya, terutama karena teman-teman dengan kegiatan yang sangat banyak ya, sangat banyak. Di pondok itu sangat banyak kegiatannya. Bener, ada sholat berjamaah, kemudian malah dimulai dengan tahajud jam 3 ya. Betul. Bahkan banyak ketika belajar di kelas itu banyak yang tidur. Lagi belajar tidur. Ini dia betul. Jadi dia memang nggak niat tidur, tapi karena memang lelah, capek, saking capeknya ketiduran. Makanya yang paling sering tidur ada teman saya. Sebut Abu Naum dia. Lagi-lagi Abu Naum. Jadi memang Suleng namanya. Ahmad Sulaiman. Namanya apa sih? Nama lengkapnya? Sulaiman aja. Imam Sulaiman. Orang mana tuh? Orang Pondok Cabe ya? Asli Pondok Cabe. Wah, ini beliau sekarang udah jadi ini apa namanya anggota Banser. Beliau alhamdulillah ya. Luar biasa. Nah, dulu sering tidur, sekarang bangunin orang tidur. Iya, betul. Luar biasa. Nah, biasanya kalau lagi ngajar, lagi belajar kitab tuh ada aja yang pojokan tidur, ngorok gitu kan dan lain sebagainya. Dan biasanya disuruh berdiri. Pas suruh berdiri, biasanya tidur juga. Masih tidur juga. Luar biasa, itu the true power of santri gitu ya. Kehebatan santri itu begitu. Oke. Masih banyak nih pertanyaan. Masih pertanyaan nih. Lanjut. Sorry ya. Ngopi dulu. Ini banyak banget pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nikmat. Oke, Kesuban. Ya. Kita skip dulu pertanyaan yang ini. Kesuban udah punya keluarga kan ya sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Istri berasal dari Bogor. Oh, dari Bogor. Santri juga? Santri, sama-sama santri, sama-sama santri juga. Ya, sama-sama santri di pondok yang sama atau tidak? Sama. Di pondok yang sama. Biasanya kalau sama-sama santri, kita ketika berkeluarga sama-sama memahami. Oh, siap. Mantap. Memahami dalam apa? Kadang kita sama-sama kekurangan. Sama-sama udah gak ada duit nih. Udah kita punya tempe doang nih, udah sikat makan tempe doang gitu ya. Oke, nanti pertanyaan itu kita keep dulu. Siap. Kita keep dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Ceritain pengalaman unik pas di pesantren yang paling diingat sampai sekarang. Pengalaman unik ya. Digebukin enggak ya? Enggak ada. Pernah saya juga dapat takjir. Kalau dalam pondok kan namanya takjir. Takjir itu kan hukuman bagi santri-santri yang melanggar. Dulu pernah zamannya Piala Dunia. Piala Dunia 2000 berapa? 2006. 2006. Ya, 2006. Jadi kelas 2 Alia, saya kelas 2 Alia 2006 dan kami tuh semuanya beberapa santri keluar pondok. Dan untuk menonton Piala Dunia ini. Antara Italia sama bukan ya? Waktu itu Prancis. belum final. Belum final. Kirain finalnya. Belum final. Waktu itu Portugal kalau nggak salah. Portugal lawan apa gitu. Ada CR7 soalnya. Iya. Pasti CR7 nih yang ditonton. Cristiano Ronaldo. Waktu itu kita pada nonton semuanya. Beberapa santri tapi nggak semuanya ya. Ketika asik-asiknya nonton ada pengurus yang manggil. Ketahuan kita nonton. Nontonnya di situ di luar ya, di tetangga. Dan pada saat itu memang Piala Dunia banyak yang
menyiarkan dan dia pakai layar besar. Kita nonton di situ. Ketika nonton kita ketahuan langsung dipanggil. Belum nyampe pondok kita udah dicegat di jalan. Dan saat itu juga dipotong rambutnya. Kontan. Itu semasa di pondok. Takjir, dibotak saya pernah. Itu dipotong rambutnya. Potong rambutnya tengah jalan langsung pakai gunting langsung. Oh, jadi potong acak gitu ya. Acak. Waduh, kayak digerogotin tikus dong. Iya. Kirain mau dipendekin, dipendekin rapi mah enak. Ini tapi dipotong acak. Dihukum gitu karena kita santuy ya, kita harus takrim kepada yang menghukum itu, karena memang siapa kita yang hukum waktu itu biar tahu orangnya. Sama Ustadz Hakim juga. Ustadz Hakim itu. Karena memang beliau kasus ketika itu jadi keamanan pondok. Oh iya, Kismul Amni. Iya, security. Halo Ustadz Hakim. Ternyata Anda itu security dulu. Ampura Ustadz Hakim. Jadi beliau juga abang saya, jadi biasa bercanda. Nanti kita undang di sini, kita bercandain lagi. Jadi yang hukum Ustadz Hakim, berarti saya tahu siapa yang jadi lurahnya. Ustadz Rijal. Nah, ya. Lurah Ustadz Rijaluddin. Ustadz Rijaluddin, ya. Tapi memang beliau lurah yang paling baik hati. Dulu saya pernah punya kasus juga, bukan dengan beliau. Saya dulu pas lagi masak sahur ceritanya. Dan saya baru belajar motor. Paginya bisa bawa motor, malam sahurnya saya bawa motor. Kenceng dari pondok, lumayan kan ke arah bukit itu. Pas belok kiri ada mobil mau lewat nyebrang. Tabrak sama saya, dekok itu pintu mobil. Rusak loh. Itu orang itu rusak asli itu. Rusak. Minta ganti rugi 500.000, kita nggak punya uang. Akhirnya yang bayarin lurah. Wah, sangat baik hati beliau. Aduh, ini saya mohon maaf, ini dulu pas belajar pertama kali belajar motor itu dosa saya sama Ustadz Rijal. Tapi udah dimaafkan, beliau itu pemaaf orangnya. Ya, Ustadz Rijal ya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, tadi pernah ya dibotakin. Nah, kalau sekarang pernah nggak disiram air comberan atau disiram deh gara-gara nggak sholat berjamaah? Saya pernah langsung disiram oleh Pak Kiai ini langsung. Ya. Sama Abi langsung disiram ini. Waktu itu memang sebenarnya saya nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Ya, tapi jadi salah. Kenapa emang? Waktu itu saya jadwal masak. Ya, dulu kalau di untuk Bandung kan masaknya nasi. Iya. Waktu itu masaknya ada di pondok, tapi sebelah sananya ada gubuk bambu. Iya, gubuk kita bambu. Masak di belakang gubuk bambu. Dan memang kamar saya di situ waktu itu. Oh iya. Kamar saya di situ. Ketika lagi masak, kita tinggal dulu karena waktu itu subuh. Iya. Saya sholat dulu, wudhu, kemudian sholat di gubuk itu. Ya, di gubuk saya sholat. Tahu-tahu ada suara lagi sholat, udah selesai sholat. Kayak ada orang ke kamar mandi. Pas saya lihat, kan dia bilik, dindingnya bilik, kelihatan. Jadi kita, Abi ke kamar mandi ngambil gayung. Udah saya spontan pura-pura lagi sholat aja. Tahiyat terakhir. Waktu itu spontannya karena takut, tetap disiram Mas. Ke aula waktu itu gitu. Ya, sholat berjamaahnya di aula. Oke. Enggak banyak omongannya, cuma bilang sambil siram ke aula. Orang salah disiram. Mungkin tahu ya. Kita pura-pura waktu itu. Pura-pura salat. Subhanallah, luar biasa sekali beliau itu. Tapi sebenarnya waktu itu bagian masak. Oh, bagian masak. Jadi memang teman-teman semuanya, kalau di pondok itu kalau ada jadwal masak itu biasanya ada rukhsah untuk sholat berjamaah. Bahkan belajar sekalipun kita boleh izin, ya. Kalau kita masaknya malam, kita boleh izin setengah pelajaran. Ya, nanti siangnya masuk gitu. Nah, sama dengan kasusnya Kasuban gitu ya, sholat ya, namanya udah subuh kan sholat gitu ya. Dan setelah itu lanjutin masak gitu kan. Cuman namanya kiai kita nggak mau. Kita bisa sholat berjamaah.
Dan waktu itu saya langsung ke aula. Ya, karena perintah Pak Kiai langsung. Saya juga kalau Abi perintah itu langsung gitu. Iya benar. Sholat lagi di aula. Iya. Sholat lagi. Itu gimana hukumnya teman-teman? Pahalanya double apa? Double aja 2 kali ya salahnya. Pokoknya la sholata illa fil qa'ah. Kan auditorium kan aula. Betul. Pokoknya nggak ada sholat selain di aula. Sholat semuanya harus di aula. Itu dalilnya. Kalau dulu saya pernah di gubuk di musola. Ya. Habis zikiran, Abi yang mimpin sholat memang. Cuman ya badungnya saya nggak ikut zikir sama Abi, langsung ke gubuk yang di sampingnya kan. Iya. Dulu kamar santri kan di gubuk ya. Gubuk itu juga sebelah saya kiri. main HP sama Dian Ajis. Dian Ajis. Ada Dian Ajis ya. Dian Ajis ini punya pengalaman. Nah, kita berdua udah sholat memang bareng sama beliau, cuman kita ya salahnya pulang duluan gitu kan. Nah, lagi asik-asik main HP begini, Dian Ajis dilempar, ada sendal melayang, cing, pas banget kena HP-nya asli kena itu. Juga jatuh dia kan, ya lumayan marah juga. Hampir begini, siapa nih yang lempar dia gitu. Pas nengok, Abi langsung ciut asli itu. Soalnya itu udah sholat belum? Mintanya gitu kan sama Abi kan. Udah Pi, kapan sholat? Tadi sama Abi musola. La sholata illa fil musola. Tadi musola la. Sholat lagi. Akhirnya kita sholat lagi berdua. Memang Abi itu memang sosok yang tegas, sangat tegas dalam peraturan pondok itu. Tegas, betul. Jadi pokoknya nggak ada dispensasi, nggak ada apa namanya, nggak ada celah, nggak ada alasan untuk nggak ada alasan. Benar-benar nggak ada alasan. Nggak ada satupun untuk beralasan, nggak boleh. Nggak bisa beralasan. Jadi memang kita harus taat peraturan, harus tegas, harus sesuai dengan aturan yang ada. Betul. Dan karena semua aturan itu pada intinya Abi yang bikin. Ya. Ada KUHP pondok itu Abi yang bikin langsung. Abi yang bikin ya. Luar biasa yang begitu. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya. Ini takut, aduh, keburu adem nih. Minum dulu ya. Ini mana anginnya semua. Nikmat banget ini buat kopi. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Lanjut. Kamera masih aktif ya? Masih aktif. Oke, lanjut. Takutnya ini kamera soalnya kadang kepotong sendiri, atau mati. Betul. Harus dikontrol. Iya. Mohon sabar, ini kamera dadakan. Semangat. Sambil ngopi sambil ngebul juga nggak apa-apa. Asal jangan nutupin kamera. Oke, kita lanjut. Nih semakin menarik ya. Iya. Pernah dibotakin, dikalungin pakai keramik atau tulisan? Untuk botak udah tadi ya. Kalau dikalungin keramik belum. Atau apa namanya, koran apa sih namanya, kardus gitu? Belum. Ya. Alhamdulillah. Tapi pas Mapesa kan pernah. Mapesa itu guys masa perkenalan santri gitu ya. Jadi pas masa-masa itu biasanya kita semua itu diganti namanya dengan nama bagus. Nama asli kita itu nama jelek namanya. Dan saya masih ingat nama bagus saya waktu itu. Waktu itu ikan cuek. Ikan cuek guys. Nama bagusnya. Jadi selama Mapesa yang durasinya selama 3 sampai 4 hari. 4 hari. Kadang ada yang 3 tergantung kondisinya. Kadang ada yang 4 hari. Jadi kita harus menggunakan nama bagus kita. Ikan cuek. Ada juga yang bemo. Bemo tuh sih alat transportasi Lupi Tangerang. Itu dia dipanggil bemo sampai dengan udah masa-masa mau lulus aja. Udah itunya apa Mapesanya udah selesai. Tapi sampai apa namanya selama di pondok dia namanya bemo. Makanya bemo tapi dia enjoy aja. Memang dia orangnya bolos. Itu gimana kabar beliau? Angkatan antum kan itu? Enggak. Bukan beliau di bawah saya. Di bawah ya, angkatan Dian Ajis. Iya, benar. Memang namanya macam-macam waktu itu. Saya malah nggak ingat. Saya udah lupa nama saya dulu apaan. Karena namanya jelek banget soalnya. Nggak bisa diingat-ingat. Oke. Jadi belum pernah dikalungin keramik ataupun tulisan gitu ya. Oke. Iya.